Selamat datang di Rumah Akmal Podcast, tempat di mana kita bicara dari hati ke hati tanpa ada batasan yang bisa menghalangi. Boleh jadi, apa yang kita bagi bisa menginspirasi sekaligus menjadi tempat yang kamu singgahi ketika merasa sendiri. Dengarkan Rumah Akmal Podcast setiap hari Selasa pukul 9 malam di platform podcast favorit kalian. And this podcast brought to you by Anchor and Route 62 Media. Selamat datang di Rumah Akmal Podcast bersama Akmal Raksanagara. Nah, kali ini di Rumah Akmal Podcast ada tamu menarik lagi nih. Tamu yang sebenarnya tidak jauh dari kehidupan saya, tapi baru bisa ngobrolnya sekarang nih. Karena kemarin ada experience menarik dari tamu kita sekarang ini yang berkunjung ke Rumah Akmal Podcast. Jadi kita sambut saja sekarang tamunya, ada namanya Dr. Anggia Karina. Halo Anggia. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini manggilnya apa nih? Manggilnya Gia, Anggia atau Bu Dokter tuh? Anggia aja kali ya. Manggilnya Bebas Anggia lah. aja ya, bebas. Jangan Bu Dokter. Jangan Bu Dokter, oke. Aduh, jadi Anggia ini adalah sepupu saya. Kebetulan profesinya sebagai dokter. Dan experience-nya ini di tengah pandemi ini menarik. Ketika dokter lain berjuang di garda depan untuk menjaga Indonesia ini tetap aman dari pandemi ini, nah, Anggia ini berjuang untuk dirinya sendiri juga pada saat itu. Karena experience-nya menarik juga nih Anggia nih. Gimana Anggia waktu itu? Pada saat mengandung ya, pada saat itu ya, pada saat pandemi mulai ini mengandung, gimana nih, apa yang di otak waktu itu nih? Iya, jadi ceritanya waktu mulai pandemik tuh, waktu kasus pertama kan bulan Maret ya. Iya. Itu tuh pas aku udah hamil 7 bulan, jadi udah trimester ketiga baru banget masuk trimester 3 gitu. 7 bulan ya. Nah, terus tiba-tiba pandemik gitu kan, dinyatakan pandemik dan ada kasus di Indonesia. Kebetulan karena kerja di klinik yang pasiennya juga banyak. Iya ya. Sehari bisa 400-an, 450 pasien gitu. Jadi lumayan ya panik. Gitu. Terus sebetulnya banyak ininya sih, jadinya banyak pelajaran, banyak perubahan gitu, banyak yang harus dipikirin. Gimana kalau praktek pencegahan infeksi gitu-gitunya kan. Iya. Harus benar-benar harus dipelajari gitu, yang gimana APD yang benar gitu, alat pelindung diri yang benar kalau praktek gitu. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk tidak praktek dulu gitu. Karena dulu ya. Iya, karena mikir-mikir juga resikonya tinggi gitu kan, karena lagi hamil gitu. Mulai Terus berhenti praktek itu dari bulan apa sih? mulai Maret pertengahan lah, beberapa pertengahan. minggu gitu. Sampai sekarang cuman masih memang belum praktek lagi? Sampai sekarang belum, karena kan waktu itu ceritanya jadi mulai cuti juga ya pas 9 bulan, 2 minggu mau lahiran lah kan, harus cuti nih sampai sekarang nih, bentar lagi masuk gitu. Cuman waktu itu tuh gimana ya, karena berpikir juga keamanan diri dan bayi gitu. Jadi pikir-pikir kayaknya nggak praktek langsung dulu, tapi tetap ke klinik karena kebetulan kan memang ngurus manajerial klinik gitu. Kebetulan jadi setiap hari ya tetap ke klinik gitu. Dan waktu itu pas mulai PSBB, nah mulai itu work from home beberapa hari lah, paling 3 hari lah ke klinik dalam 1 minggu, sisanya meeting lewat video conference atau by WA gitu, karena meminimalisir bertemu dengan orang dan juga meminimalisir ke klinik ya yang area infeksius gitu. Itu sih. Terus waktu itu juga pas mulai pandemik harusnya kan kontrol hamil tuh kayak sebulan sekali gitu kan, ke rumah sakit. Penasarannya tuh gimana tuh kontrolnya tuh? Ternyata tuh pas pandemik kebetulan di rumah sakit, salah satu rumah sakit tempat aku ini ya kontrol rutin, itu ngumumin bahwa sejak pandemik ini dibatasi gitu. Jadi untuk ibu hamil hanya yang sudah 9 bulan
baru boleh kontrol lagi ke spesialis. Kecuali ada Oh. kasus-kasus emergensi gitu, misalkan ada perdarahan, atau pecah ketuban atau apa gitu. Kasus-kasus darurat baru boleh umur kehamilan berapapun datang. Nah, waktu itu ternyata ketentuannya kan 36 minggu ya atau 9 bulan baru boleh ke dokter spesialis lagi. Jadi Untuk aku check up waktu gitu itu ya, pas gitu ya? untuk check up. Jadi waktu itu terakhir kontrol tuh pas bulan ke-6 kan. Iya. Jadi harusnya minggu depannya aku kontrol, minggu ini pandemik gitu. Gak boleh. Terus ya udah deh gitu. Untungnya kan maksudnya bisa inilah alhamdulillahnya dokternya bisa kontak via telepon ya, bisa Bisa by via WA. digital lah ya, gitu ya. Iya gitu. Jadi ya udah dan rumah sakitnya pun sangat komunikatif sih gitu. Memberitahu kalau belum bisa kontrol kalau tidak ada keluhan ini gitu. Kalau ada keluhan ini boleh ke rumah sakit, tapi kalau enggak demi keamanan pasien sendiri, demi Iya sih, keamanan untuk keamanan kita semua sendiri, ya itu ya. iya keamanan semuanya, ya jangan kontrol dulu, ya tidak, paling terusin vitamin segala macam gitu. Tapi gitu. itu dokter ngasih kayak apa ya, kayak saran gitu, coba konsumsi apa gini segala macam, itu via WhatsApp berarti ya? Dan nggak ada Iya, cek-cek USG kebetulan. berarti ya pada saat itu ya? Jadi nggak tahu kapan mau lahirannya nih waktu itu tuh? Iya, terakhir USG ya pas bulan ke-6 Pas bulan itu ke-6 itu, gitu. iya. Pas bulan ke-6 itu. Nah, jadi kebetulan sih saya bisa USG sendiri, jadi saya USG diri sendiri. Jadi kebetulan tahun lalu, bisa ya? iya kebetulan tahun lalu saya mengambil workshop khusus klinik khusus USG ibu hamil. Terus jadi di klinik suka USG ibu hamil kan. Ya udah, jadi saya suka USG diri sendiri, tidur sendiri. Soalnya itu lucu sih. Waktu itu bikinin video kan untuk Medika itu. Ada alatnya ya, ada alatnya ada bidannya, ada apa segala macam gitu. Ada. Jadi bisa walaupun beda gedung sih, itu ya. Ya beda gedung dengan tempat yang aku kelola sekarang gitu kan, ada beberapa macam ya kliniknya. Tapi aku di yang gedung satu lagi yang memang melayani USG untuk pasien yang bidan yang mau di USG gitu. Ya sudah, daripada penasaran ya USG diri sendiri gitu. Ya, soalnya setahu Akmal yang tempat dia tuh masih di yang Medika sebelah pom bensin itu, yang dulu itu Akmal bikinin klinik safety utama. Videonya ya, klinik utama Medika Antapani ya. Kalau enggak itu yang ya kalau yang bikin videonya klinik Pratama kan. Oh, klinik Pratama. Yang tempat aku kelola klinik Pratama, tempatnya dokter umum sama dokter gigi. Nah, aku USG di tempat yang klinik utama yang ada dokter spesialis itu. Ini nih, siapa tahu pendengar kita ada yang nggak tahu nih, apa sih bedanya klinik utama sama klinik Pratama, Gi? Nah, bedanya itu di ini, kalau klinik Pratama itu khusus isinya dokter umum dan dokter gigi umum, jadi nggak ada spesialis. Nggak ada spesialis. Kalau ada spesialis, nah itu namanya jadi klinik utama. Gitu. Jadi kalau di klinik bedanya itu. Ya bedanya ada spesialis dan tidak ada spesialis. Iya gitu. Anggia itu sekarang kebetulan lagi ada di bidang manajerialnya di yang klinik Pratamanya itu ya. Iya betul, kebetulan. Karena pas di situ itu banyak BPJS-nya di sana ya. Iya, jadi di pasien BPJS-nya. Banyak banget. Jadi kalau di yang klinik Pratama aku itu memang peserta BPJS-nya sampai 55.000. Ya itu dan makanya kita, itu ya. Iya. Iya. Subhanallah ya. Jadi kalau semua pasiennya memang BPJS sih, jadi kita nggak melayani pasien yang bayar sendiri umum gitu atau asuransi lain. Kalau yang klinik Pratama khusus BPJS. Kalau yang klinik utama, nah itu bisa untuk umum. Itu untuk yang umumnya gitu ya. Yang mungkin umum, asuransi terus lain atau asuransi, BPJS gitu ya. Iya, sama BPJS khusus yang spesialis. BPJS bisa, tapi nanti kalau ke spesialis gitu. Seru sih. Ini ya, Gi, balik lagi ke pengalaman pada saat pandemi kemarin. Sebenarnya ketakutan utamanya nih, Gi, ketika kemarin pandemi ini apa nih? Karena kan biasa di tiap kehamilan, ini kehamilan kedua ya, Gi? Ini kehamilan kedua, iya betul. Pastinya kan di setiap kehamilan itu ada ketakutan yang berbeda gitu ya. Nah, bedanya yang kedua ini sama yang pertama ini apa nih, Gi? Bedanya justru kalau awal-awal emang ya hamil kedua tuh sebetulnya bawaannya jadi lebih
nyantai, lebih cuek gitu Oh kan. iya, karena ada pengalaman Kayak, sebelumnya ya. gitu. Terus tapi tiba-tiba pas pandemik ini jadi mikirnya kemana-mana gitu. Iya, iya. Karena ini sih utamanya COVID-19 itu semua teorinya masih berkembang karena kan penyakit baru, virusnya juga baru gitu. Dan yang namanya virus itu bermutasinya cepat ya biasanya. Iya, iya. Mutasi itu maksudnya berubah-ubah sifatnya gitu. Nah makanya kita belum punya guideline yang benar-benar apa Protokol ya, yang benar-benar tepat gitu ya. iya. Iya, jadi karena masih terus berkembang, masih terus diteliti gitu. Kayak sekarang aja isunya dari bukan airborne tapi dicurigai airborne gitu kan. Iya, Tapi iya. masih terus diteliti karena belum istilahnya 100% Sundanya lah mah ya, belum pageh gitu ya belum teorinya pageh. gitu ya. Iya, belum teranalisa Gitu. 100% ya si penyakit ini itu Betul, ya. jadi karena kasusnya sangat beragam gitu, sangat berkembang dan kita tuh belum tahu kasus kalau di ibu hamil gimana gitu kan. Itu sih Iya. yang bikin paling aku kayak ya ibaratnya begini lah, kalau flu banyak, kita bisa gampang Iya, banget iya, kena iya. flu tiap hari, virus flu tuh jalan-jalan gitu di udara. Tapi kita tahu nggak akan memberikan masalah pada kehamilan gitu kan. Jadi kan kita juga tenang gitu. Tapi kalau ini kan kayak kalau COVID kita belum tahu ya ada Iya, efek iya, apa pada kehamilan, ke ibunya, ke anaknya, kita nggak tahu gitu. Nah itu sih Iya, yang iya. paling bikin mungkin semua ibu hamil pasti merasa kayak aduh sebenarnya ini aman gak ya, nggak apa-apa Iya, nggak ya iya. aku keluar gitu. Ditambah mau periksa nggak boleh karena malah di rumah sakit takutnya malah kita ketularan gitu kan. Iya, Jadi jadi pasti banyak emak-emak galau gitu. iya, karena di otaknya berkecamuk ya, pengen ini takut ini, pengen ini takut ini, karena ketidaktahuan dan ketidakpastian dari semua hal gitu ya. Menarik. Itu sih. Tapi pada saat mengandung kemarin nih ya Gi ya, biasanya kan kalau lagi mengandung itu identik dengan yang namanya ngidam Gi. Apalagi ditambah WFH gitu. Ini pengalaman ngidamnya gimana nih Gi kemarin nih? Udah di bulan ke-7 gitu. Karena Gojek juga Ngidam kayaknya pada sebenarnya tutup aku deh. aku sih tipenya nggak yang benar-benar suka sih kepikiran tiba-tiba aduh pengen ini ya asinan mangga gitu kan. Oh, iya, Dan iya. aku orangnya kan males masak, males bikin makanan gitu. Jadi gimana ya gitu. Tapi aku bukan yang tipe yang pokoknya harus dapat gitu, enggak juga sih okay. gitu. Ya udah paling kalau kayak gitu langsung buka GoFood atau GrabFood gitu. Aduh asinan mangga gitu, pengen Dicari yang ada gitu. mana gitu ya. Iya, gitu. Terus nggak tahu waktu hamil kemarin tuh sering banget beli minuman Milo. Ini boleh nggak? Boleh kan? Oh boleh. Es Milo apa sih? Tahu nggak sih Uki yang di Antapani itu Uki? Iya tahu Uki. Yang rame banget. Iya, rame, itu, murah, enak kan? Itu pokoknya Gojek, GrabFood, apa segala macam Iya, itu suka ngantri gitu. banget kan. Nah, Iya, aku tuh waktu selama itu tuh sering banget beli Milo di Uki itu. Makanya kayaknya sampai berat badan bayinya lahirnya gede. Gara-gara Milo. Berapa kilo nih kemarin nih bayinya nih? Oh iya, di share dong namanya siapa dong? 3,2. Namanya Khaira Rahman. Beratnya lahir 3,2, lebih gede dari yang pertama. Kayaknya karena Milo deh, aku curiga. Karena Milo ya. Tagihan GoPay kayaknya, gara-gara tagihan GoPay. Iya. Gara-gara Uki drink. Uki nih. Nanti jadi tapi bukan berarti yang hamil pengen bayinya besar itu pesan Uki ya. Karena ada nutrisi-nutrisi lain itu yang dibutuhkan. Nah, itu melengkapi nutrisinya gimana Nugi? Sebetulnya ya yang jelas sih makan vitamin hamil ya dari awal kehamilan tuh harus jalan terus gitu, asam folat segala macam gitu. Terus kalsium tambahan, aku pakai kalsium tambahan juga karena ini fun fact aja kali ya. Boleh. Fun fact-nya gimana? Kalau perempuan itu cenderung waktu hamil kalsiumnya disedot sama bayi gitu kan untuk perkembangan tulangnya gitu. Makanya bagusnya ada konsumsi tambahan kalsium saat hamil untuk mencegah nanti gampang keropos pas tua gitu. Oke. Jadi ini buat yang ngedengar kalsium itu penting berarti ya pada saat fase-fase kehamilan itu ya.
Karena ini banyak berita juga kan, mungkin dengar juga ya, karena di rumah banyak waktu juga, angka kehamilan naik selama PSBB ini. Karena kan berkumpul terus ya di rumah. Jadi banyak bumil gitu. Waduh, banyak bumil ya ini. Coronanya negatif, positifnya di yang lain ini ya. Iya, nggak apa-apa lah daripada positif COVID ya kan. Iya, mending positif test-pack. Tapi paling menarik nih ya, karena melakukan persalinan itu dengan protokol COVID-19 ya Gia itu kemarin itu ya. Ini gimana? Itu sih yang paling memorable ya. Paling memorable. Gimana nih pengalamannya? Kan nggak kebayang nih sama Akmal nih. Jadi prosedurnya itu kita pertama waktu masuk. Jadi waktu cerita itu aku mulai mules jam 2 pagi ini hari. Jam 2 pagi. Oh, jam 2 pagi ya. Masuklah ke rumah sakit. Nah, masuk ruang bersalin itu aku harus periksa juga rapid test sama ya ronsen paru, ronsen dada, ronsen toraks ya istilahnya gitu, untuk melihat aja gitu apakah positif atau reaktif ya istilahnya, reaktif atau non reaktif rapid testnya, untuk keamanan pasien, bayi, dan juga tenaga kesehatan yang menolong ya, gitu kan, untuk semua. Sama ronsen toraks atau ronsen dada juga gitu. Sama itu untuk penunjang untuk kita melihat ada nggak ke arah gejala-gejala COVID gitu ya dari ronsen. Itu protokol yang harus, dan itu aku dijelasin sama bidannya waktu itu. Karena memang sedang pandemi, kita harus periksa ini. Terus harus banget pakai masker, nggak boleh dilepas-lepas dari mulai masuk, baik pasien ataupun penunggu. Nah, terus yang sedihnya sih sebetulnya penunggunya hanya boleh 1 gitu, dan nggak boleh ganti-ganti sampai pulang lagi, karena kan rumah sakit mau meminimalisir jumlah orang yang ada di dalam gitu kan, di dalam gedung gitu, untuk mengurangi cross infection, itulah infeksi silang gitu. Nah, jadi kita dikasih tahu waktu datang ke rumah sakit itu, kalau penunggu hanya boleh 1, jadi kalau mau suami, udah suami terus, nggak bisa ganti-ganti gitu, sampai kita pulang, selesai gitu. Kalau dulu, waktu lahiran kan bisa banget, aku tuh lahiran ditemenin 2 orang, sama suami, sama mama gitu kan. Terus ganti-gantian, segala macam, gitu bisa kan. nengok, bahkan lagi di ruang bersalin tuh orang bisa nengok gitu kan, boleh gitu kan. Iya gitu, lagi mules-mules dikunjungin itu boleh gitu. Ini tuh nggak boleh ada pengunjung sama sekali sampai kita pulang gitu. Jadi yang dalam pikiran tuh, aduh nanti gimana ya kalau aku perlu sesuatu, misalkan aduh harus beli ini, ada yang kurang, otomatis kan suami harus keluar dulu beli, terus aku siapa yang bantuin, jagain suami gitu-gitu. Suami banget ya waktu itu pokoknya ya Kang Acil. Wah, iya, terus benar-benar sebenarnya gitu sih sedihnya, kayak dulu tuh banyak yang support langsung gitu. Waktu dari mules masuk ke rumah sakit tuh dulu waktu kehamilan pertama, banyak saudara datang, mama bisa nunggu gitu kan. Banyak yang mendukung langsung, jadi itu aura positifnya itu kan, energinya untuk melahirkan, ada support moral ya, support moral ya gitu. Energinya beda gitu. Terus lebih tenang aja kali ya, maksudnya kalau misalkan perlu sesuatu apa, ada yang bantu, udah siapa yang pergi, siapa yang nungguin aku gitu kan, bisa gantian. Kalau ini tuh nggak bisa. Ini benar-benar seorang aja yang boleh. Iya, jadi kalau selama pandemik sih kebijakannya gitu di rumah sakit hanya boleh 1 orang gitu. Jadi pas masuk ruang bersalin juga ternyata aku, aduh minum kurang, terus aku perlu apa gitu kan. Jadi suami harus keluar dulu, ya udah aku sendiri mules-mulesan di ruang bersalin, tidak ada menunggu gitu. Bisa itu pertama. Aja itu ya. Iya, jadi ya udah lewat video aja gitu, video. Terus yang sedih juga, karena aku ini hamil kedua, ya aku punya anak yang pertama yang masih balita juga kan. Nah, balita sehat nggak boleh masuk ke rumah sakit, nggak boleh nengok juga. Jadi tuh dari hamil tuh udah kepikiran, aduh nanti gimana ya gitu, berapa hari nggak ketemu gimana ya, karena nggak pernah banget kan, berhari-hari nggak ketemu, nggak pernah gitu. Jadi kan kepikiran, aduh gimana ya nanti dia nggak apa-apa nggak ya, terus
jelas nggak ya, takutnya mikirnya gara-gara punya adik dia jadi berapa hari nggak ketemu gitu kan, yang gitu-gitu tuh emak ibu-ibu biasa ya banyak. Overthinking banget ya pada saat itu ya. banget. Dan itu tuh dari pas ya mulai pandemi, kayak pas mulai 7 bulan 8 bulan udah mikirin nanti Kevin di mana ya, nanti Kevin mulai merencanakan gitu, kalau aku mules, kalau ini gitu-gitu. Ya itu harus dipersiapkan sih kalau udah punya anak lagi gitu dengan kondisi kayak gitu, ya gimana, anak nggak bisa dibawa ke rumah sakit kan gitu, jadi harus disiapin. Bahkan pas masuk 9 bulan tuh kan biasanya ibu-ibu nyiapin koper kan, koper lahiran istilahnya, jadi kalau sewaktu-waktu mules langsung tuh berangkat ke rumah sakit udah bawa koper. Nah aku juga nyiapin koper buat Kevin anak pertama. Jadi kalau sewaktu-waktu mules ini koper dia satu buat ya pokoknya nginep dimanapun bawa itu deh, udah ada baju, udah ada alat segala mandi, macamnya ada gitu ya. gitu ya, seru lah pokoknya. Nah terus yang seru lagi pas lahiran itu ternyata disekat pakai plastik antara aku dan tenaga kesehatan. Iya, kayak di Indomart. Kayak di Indomart, kasir Indomart gitu. Jadi dimasukin kayak gitu. Jadi aku kayak ditendain gitu loh. Untuk mencegah penularan infeksi juga gitu kan. Dan kebayang gak sih lagi mules harus ngeden, masker tetap harus dipakai. Jadi aku harus tetap pakai masker. Iya engap sumpah. Iya, terus maksudnya aku pas lihat pas udah bukaan 10 gitu kan, bukan 9. Oke, siap-siap gitu. Terus dokter objinnya datang juga, udah lagi mau datang gitu. Pas masuk bidannya ternyata full APD, pakai hazmat, pakai boot, pakai Google, pakai penutup kepala, head cap, pakai masker udah pasti ya gitu. Terus ya pasti pakai sarung tangan juga. Full gitu, pakai hazmat, bidan-bidan sama dokter kandungannya gitu. Terus aku kayak biasanya aku tuh yang pakai baju begitu. Sekarang aku yang jadi pasien. Begini ya rasanya. Gini ya rasanya aku yang disekat gitu. Gitu jadinya itu, kayak gimana ya kayak kan waktu kelahiran pertama ya Gia, ngelihat dokter pada senyum, ngasih semangat gitu ya, karena kan kita bisa ngelihat mukanya langsung tuh, kita bisa ngelihat reaksi dokter, ekspresinya kayak gimana gitu. Dan sekarang udah mah disekat full hazmat, terus kayak gitu, cuma kelihatan matanya aja gitu. Itu gimana tuh perasaan waktu itu tuh? Tegang, terus kayak aku ngerasa kayak di film, sih kayak lagi di Netflix di film. Gitu Terus kayak aku sehat, hasil COVID aku non reaktif, toraks bagus, tapi aku menjadi merasa kayak aduh gue sakit apa enggak sih gitu. Kayak tapi ya memang maksudnya ada beban pikiran aku baru mengerti ya? gitu. Iya mungkin ya aku jadi berpikir sih, mungkin kalau orang non medis berpikir jadi kayak ada ketakutan mungkin ya gitu. Iya. Dengan protokol-protokol itu, dengan lihat tenaga kesehatan pakai baju hazmat kayak gitu, mungkin ada aja ya kalau pasien yang non medis itu merasa ngeri gitu liatnya, jadi kayak ada pikiran-pikiran lain gitu. Kalau ya karena kan ada informasi-informasi yang mungkin tidak tersampaikan ke pasien non medis ini gitu ya, karena kebetulan dia kan berkecimpung di dunia itu, jadi dokter, ada jadi positif, paham ada gitu. positive thinkingnya lah ya. Iya, jadi sebetulnya kalau aku ya paham, karena kalau aku di posisi mereka praktek juga kan, aku ingin melindungi semuanya gitu, melindungi aku dan pasien lain gitu loh. Jadi ya memang itu protokolnya sih, standarnya seperti itu gitu. Jadi mau nggak mau harus dijalanin gitu. Sempet aku kayak udah engap banget kan, maskernya aku turunin pas lagi harus ngeden gitu. Kebayang gak sih ngeden, mulas, udah keringetan ditutup plastik, kebayangnya panasnya. Pengap terus, banget gitu ya. Pengap, terus nggak bisa pegang. Suami aku kan jadi di luar sekat plastik kan itu. Suami boleh ini kan, biasanya suami boleh di nemenin sebelah, kan tuh. Iya, biasanya kan aku remes-remes gitu ya, dicubitin. Gitu, pas lahiran Kevin tuh kayak pas udah gak kuat, aduh ngeremes tangan lah, nyubit lah apa gitu. Ini gak bisa, jadi aku pegangan tiang infus aja kayak gitu sendiri. Gimana gitu, ya udah
di luar plastik ada sih kelihatan, tapi kita nggak bisa pegangan juga Nggak bisa gitu pegang, kan, karena banyak mau alat ngomong juga juga. susah gitu ya. Banyak alat juga ya kiri kanan gitu. Terus aku sempat pas udah kayak aduh panas banget ngap gitu kan, apa sekarang aku turunin gitu, terus dikasih tahu Bu dipakai lagi gitu, karena dipakai lagi ya karena biar aman gitu. Aduh tapi pengap Bu, pengap gitu kan yang ngasih tahu bidannya. Iya, Iya tapi gimana wayahna ya Bu ya cina. Terus untungnya kan bidannya baik-baik gitu, jadi komunikasinya enak. Ya wayahna ya Bu ya, kata ya udah jadi dipakai lagi. Terus kayak aduh pengap banget ternyata begini rasanya. Tapi maksudnya aku ngerasain kan kalau pakai APD full juga itu panas dan pengap panas loh luar gitu. biasa gitu ya gitu banget ya. Gitu. Jadi bahkan pas datang tuh langsung bidan sama dokternya pas masuk AC-nya dinginin 16 gitu karena mereka udah baru masuk aja udah ngerasa kepanasan udah gitu kan. Gitu ya. Gitu. Jadi aku juga ya udah aku berpikir mereka juga sedang berjuang gitu loh untuk membantu aku. Ya udah. Jadi kita sama-sama paham aja kondisinya memang lagi kayak gini biar aman untuk semuanya, aman untuk tenaga kesehatan, aman buat pasien. Jadi ya udah dijalanin aja protokol-protokolnya itu gitu. Tapi memang jadi memori banget sih kayak ya Allah ngalamin ya kayak gini gitu. Ya karena sih? Tidak semua orang loh punya kesempatan untuk punya pengalaman kayak gini gitu. Iya terus kayak aduh bener-bener sih kayak ini picaritain gitu ya untuk anak gitu. Iya, seru sih. Dan ini juga sebenarnya makanya kenapa pengen ngobrol sama Gia, kayaknya cerita ini tuh harus didengar sama banyak orang gitu, bahwa kita kan tahu perjuangan seorang ibu itu luar biasa ya untuk ngurusin anaknya gitu. Ditambah ini dia berjuang di tengah satu situasi yang nggak kita paham gitu, udah nggak kita paham, nggak menentu segala macam, perjuangannya itu lebih ekstra lagi gitu. Waduh, luar biasa. Dan emang pasti ya. banyak yang tegang sih, yang mau lahiran, yang ibu hamil gitu. Banyak banget yang bahkan temen yang emang dokter juga gitu. Ada juga sih yang bukan dokter yang emang lagi hamil juga tuh pasti nanya-nanya begitu aku lahiran, gimana lahirannya, harus gimana nanyain protokol-protokolnya. Berarti kan sebetulnya banyak yang merasa sama sih, khawatir gitu. Iya, dan sampai sekarang protokol itu masih digunakan gitu. Masih. Jadi kalau kontrol juga ya sama. Kalau kontrol ke dokter anak ya penunggu cuma boleh 1, masih di screening segala macam gitu. Gimana? Ini si Kevin bangun. Nggak apa-apa. Di pause dulu ya, nanti lanjut lagi ya. Sorry banget loh. Maklumnya ibu-ibu. Ya, jadi karena Anggia ini masih merawat kedua anaknya gitu ya, jadi barusan harus menjalankan kewajibannya dulu ya sebagai seorang ibu ya. Waduh, udah tidur lagi Kevannya tapi? Udah biasa lah, mimpi ya barusan ya. Tapi ini jadi penasaran Gi, kan kemarin lahiran ketika pandemi ini ya Gi ya, terus ada anak pertama, ini gimana nih ngurus 2 anak di mana satu masih toddler dan satu benar-benar masih baby gitu di situasi kayak gini tuh gimana nih Gi? Iya, yang penting sih dikasih pengertian, penjelasan ya gitu. Karena jadi dari jauh-jauh hari udah dikasih tahu nanti kalau mau lahirin adiknya karena lagi ada corona, aku udah sering kasih tahu kan kondisi sekarang gitu, kenapa dia nggak sekolah, kenapa keluar harus pakai masker, kenapa nyampe rumah harus cuci tangan, suka bilang gitu ada corona gitu. Nah terus jadi kita kasih pengertian juga dari jauh-jauh hari kalau karena anak sehat nggak boleh masuk ke rumah sakit ya, nanti mau nggak mau saat lahiran ya Kevin nggak bisa nemenin dulu gitu, nggak bisa nemenin ke rumah sakit. Jadi Kevin nanti nunggu ya di rumah nenek gitu, main sama nenek, sama kakek, sama Nini, sama Aki gitu. Jadi itu yang sering diulang-ulang sih waktu itu. Jadi supaya paham kalau
bukan nggak boleh sama kita juga gitu kan untuk ke rumah sakit gitu, karena memang kondisinya demi keamanan semua ya harus kayak gitu. Soalnya kan sebenarnya khawatirnya ya itu sih tadi ada jealous itu kan, namanya baru mau jadi kakak, takutnya ada rasa cemburu, salah paham. Iya, jadi, cemburu sosial lah ya. Jadi sering banget lah pokoknya. Nanti Kevin sama Neni ya, sama Neni ya, gitu. Ada corona, jadi nggak boleh masuk rumah sakit. Jadi mama ditemenin sama ayah, gitu. Dijelasin, kasih pengertian dengan cara pelan-pelan aja gitu. Dan alhamdulillahnya sih Kevin udah mulai ngerti ya gitu. Jadi ya udah nggak apa-apa gitu dia. Terus video call kan pas lahir. Gimana tuh video call sama Kevin tuh? Gitu kan. Iya, video call pas lahir. Dia aku lahiran pagi. Terus sorenya malamnya itu dia pengen telepon gitu. Mana ada bayinya mau lihat gitu, udah video call. Nah, terus dia nanya, itu adek bayinya udah lahir, kenapa belum pulang katanya? Wah, bisa ngejelasinnya ya. Oh iya udah, iya kan harus diperiksa dulu besok, istirahat dulu. Nanti kalau besok sehat boleh pulang kok gitu kan. Jadi ya oke, katanya nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini sih karena mulai ngerti ya, jadi memberikan pengertian itu sih yang mungkin jadi challenging gitu. Challenging ya di sini. Alhamdulillahnya iya gitu, tapi alhamdulillahnya ya itulah, udah Allah mah baik gitu kan, jadi semua dilancarkan gitu, semua kekhawatiran tuh kayak gitu, udah tenang aja gitu, kayak alhamdulillah semua berjalan lancar gitu. Bahkan besoknya siangnya udah boleh pulang aja gitu. Ngapain lama-lama di rumah sakit, kata dokternya. Udah bagus, pulang aja nggak apa-apa. Kayak malah dokter-dokter juga ini mah sehat-sehat, udah di rumah aja gitu, yang penting udah bisa jalan, udah bisa apa aja gitu. Ya udah gitu, jadi nggak lama di rumah sakit juga. Sabtu pagi lahir, Minggu siang kita udah boleh pulang gitu. Ya cepat ya gitu. Tapi nggak ada kayak karantina sehat dulu apa gitu? Iya, cuma semalam. Nggak ada, karena kan aku udah diperiksa rapid non reaktif ya, terus ronsen juga bagus. Dan selama di rumah sakit pun begitu, kalau diperiksa atau apa ya pakai masker gitu. Waktu di visit diperiksa di ruangan gitu, setelah lahiran besoknya ya dokternya juga pakai gaun penutup, pakai masker, sarung tangan, sesuai protokol aja lah semuanya ya. Sesuai protokol standar semuanya. Jadi memang sih ketat banget ya, tapi aku justru merasa lebih aman dan tenang gitu. Daripada kalau rumah sakitnya malah longgar kan kita juga jadi takut sendiri gitu. Takutnya ada yang Iya. Karena gitu. Longgarnya siapa tahu bukan sama kita aja, sama yang lain longgar kan bahaya juga gitu ya Gi ya pada saat itu. Iya. Dan sampai sekarang tuh masih kalau misalkan ya vaksin kan tiap bulan kontrol nih bayi untuk divaksin gitu, untuk periksa perkembangan. Ya masih untuk setiap datang itu di screening ya, diperiksa suhu, ditanya lagi ada keluhan ke arah demam batuk nggak gitu. Nanti kalau udah lolos screening boleh masuk. Terus pengantar pasien juga kan, kalau dulu pasien anak kan biasanya diantar suka rame ya gitu, kayak ada gitu mamanya, ayahnya, nininya gitu, seru lah, atau kakaknya pun ikut gitu. Biasanya rame banget. Ini tuh udah nggak boleh, hanya boleh gitu pendamping maksimal 2 gitu. Dan ditanya gitu ketat sih, tapi jadinya di dalam lebih terkendali gitu. Lebih terkendali. Semua sekarang juga disekat pemeriksaan. Oh iya, pemeriksaan pun disekat ya sekarang. Terus semua perawatnya juga disekat, di meja dokter tuh disekat. Di klinik aku juga sekarang gitu. Iya. Jadi ada barier. Pakai face shield. Pokoknya full deh APD-nya. Sampai sekarang masih kalau vaksin juga dokternya pasti kayak gitu.
Ya itu gimana Gi? Gitu. Ada perasaan ini nggak Gi? Kan kita bawa bayi kita yang masih rentan banget ini ya Gi ya. Keluar ke Banget. rumah sakit gitu. Itu gimana tuh Gi perasaan itu Gi? Was-was nggak sih? Iya, cuma makanya jadi pokoknya nggak pernah dibawa kemana-mana lagi gitu kan. Rumah sakit gitu. Atau rumah neneknya, udah pokoknya aku prinsipnya meminimalisir inner circle kita gitu yang ketemu gitu. Dan itu sih sedihnya juga, bahkan ketemu saudara kayak Akmal kayak Walini ketemu nggak megang gitu, nggak tetap ketemu pakai face shield, pakai masker, cuman di teras di depan gitu. Terus kayak Iranya juga aku pakein face shield, maksudnya padahal itu saudara sendiri, cuman nggak tahu ya, ada rasa ini aja gitu, untuk better be safe than sorry. Iya, better be safe than sorry. Itu yang harus di-highlight ya, better be safe than sorry. Wah, itu. Ya terserah sih orang mau ngomong parnoan atau lebay, toh nyatanya memang penyakitnya ada gitu. Kalau sebisa mungkin kita cegah, ya kenapa enggak gitu. Tapi itu sedihnya juga sih, jadi waktu dari hamil itu kan, dari awal kehamilan pas USG udah ditaksir, lahirnya sekitar tanggal sekian kan gitu, itu kan udah bisa dihitung. Terus dilihat, ternyata seminggu sebelum lebaran. Terus udah mikir kan, wah seru nih, pasti nanti jadi habis lebaran udah lahir, banyak saudara, biasa kita kan kumpul-kumpul gitu kan, keluarga besar. Iya, itu kan kayak, wah seru banget nih, pasti udah bawa bayi gitu kan gitu. Dan saudara-saudara juga yang sepupu-sepupu kayak ini udah excited lah gitu. Ya tiba-tiba PSBB pandemi, ya nggak bisa ketemu, sedih banget. Iya, karena Akmal juga belum ketemu. Iya, bahkan saudara-saudara juga sih, belum ada yang ketemu juga, bahaya juga. Iya, pasti emang maksudnya gimana? Aku nggak pernah ngomong jangan ketemu juga sih ya, tapi mungkin kita juga sama-sama mengerti lah paham, ya sama-sama paham gitu. Jadi ya udah, gimana kondisinya kayak gini gitu. Sedih juga sih pokoknya. Karena usianya lagi rentan banget ya sekarang ya. Iya, namanya bayi kan masih inilah, daya tahan tubuhnya kan belum ini gitu. Jadi aku juga agak deg-degan. Cuman ya itu sih justru paling aku tuh excited banget, itu lebaran tuh kayak momen lebaran yang gitu, aku udah lahiran nih, lebaran ada bayi, semua keluarga kumpul, taunya nggak bisa kumpul gitu kan. Akhirnya sedih banget. Zoom aja ya. Iya, akhirnya kita kan Zoom meeting halal bihalal. Iya, itu sedih banget gak sih, kayak sedihnya gitu. Terus kangen gitu kan kumpul-kumpul. Ingatnya kita tahun kemarin tuh, halal bihalal tahun kemarin kan panitianya kita Gi. Iya, dimana itu kan Akmal kayak nyari memorable ya gitu, terus kita bikin malam-malam gue masih ke rumah gitu kan, ngeprint. Iya, kayak ya Allah, tahun lalu masih kita jadi panitia halal bihalal keluarga besar, jadi kayak tiba-tiba sekarang halal bihalal aja nggak bisa ketemu langsung gitu. Jadinya gitu. Lucu sih sebenarnya, kayak ini sedikit fun fact aja ya. Sedikit fun fact, kita tuh biasa setiap lebaran itu H+2 dan H+3 itu udah pasti kumpul dari keluarga besarnya masing-masing gitu. Nah, kebetulan kan si panitianya bergilir tuh, dari keluarga siapa. Kebetulan tahun lalu tuh di keluarga besar kita, jadinya kita bikin satu event halal bihalal, karena kalau kita datang ke rumah masing-masing kan banyak gitu ya Gi. Bahkan waktunya banyak banget, jadi akhirnya kita tuh setiap tahun pasti ngumpul di satu gedung gitu, satu gedung atau satu venue yang cukup besar, nampung 200-300 orang, supaya ya halal bihalalnya udah di situ aja sekali gitu. Nah, karena ketika tadi seminggu sebelum lebaran mau lahiran, di otak tuh ini pasti pas halal bihalal bakal seru nih gitu, karena gitu ketemu semua orang gitu. Iya. Dan ternyata kita tidak bisa hari ya. Tahun ini skip dulu. Iya, pelajarannya adalah memang manusia hanya bisa berencana, tapi Allah yang menentukan. Memang kekecewaan selalu ada. Yang harus disyukuri semuanya lancar ya. Iya, kita masih bikin podcast sekarang apa segala macam semua gitu. Sehat ya. Harus disyukuri bersyukur banget sih. Aku sehat, bayi sehat, semuanya sehat gitu. Terus dia dilancarkan, alhamdulillah lahiran lancar, normal, jadi bisa cepet pulang, bisa cepet ketemu anak pertama lagi gitu kan.
Aku udah Iya. aduh kalau nanti gagal lahiran normal, kalau harus sesar kan minimal 4 hari di rumah sakit tuh gimana gitu kan. Makanya jadi kayak harus normal gitu kayak Iya. cepet pulang gitu. Ya alhamdulillah kemarin Kan kebayang. diperbolehkan normal ya sama dokternya ya. Berarti dia sehat pada saat itu, Alhamdulillah. alhamdulillah tuh. Iya alhamdulillah, padahal kan ya itu sih hamil ini tuh banyak cerita ya, karena Nano-nano dari banget waktu ya. iya dari trimester 1 aku lagi dapat kunjungan akreditasi klinik. Jadi Oh iya. lembur terus setiap hari, sering ke klinik lembur gitu, banyak kerjaan, stres juga gitu kan. Terus udah gitu berhasil dilalui trimester kedua, ternyata ada kista yang nempel ke rahim, harus dioperasi dengan kondisi ada janin di dalam rahim gitu, harus diangkat kistanya gitu. Jadi itu juga tegang kan, kayak operasinya kayak operasi sesar gitu, tapi rahimnya nggak dibuka gitu, ngambil kista besarnya aja. Cuma kan tetap aja ya, namanya operasi lagi hamil tuh Iya, pasti deg-degannya luar biasa khawatir itu. gitu. Iya, jadi bener-bener sih yang hamil kedua ini kuat Kayaknya sekali ini ya anaknya. Ini bisa jadi film ini nih. Ini bisa jadi film Sobat nih, ini Strong. ceritanya. Sobat Strong banget ya. Sobat Strong. Tahu nggak sih Sobat Strong? Oh tahu dong. Vincent Desta Show. Tahu ya. Iya. Emang sama ya tontonannya. Emang sama kayaknya tontonan kita nih. Iya. Iya, strong banget lah, makanya ada aja ceritanya. Makanya itu pengen ngobrol sama Gia karena kan pasti sekarang juga banyak yang mungkin akan melahirkan atau apa segala macam, dan mungkin mereka nggak punya informasi yang cukup, apa kan jadinya takutnya stres sendiri gitu, kayak overthinking A B C D F G gitu. Dan ya kalau kita bisa share informasi ini ya kenapa enggak gitu, setidaknya kan bisa sedikit meringankan beban pikirannya lah gitu ya, karena nggak emang kebayang sebetulnya emang kan yang paling dikhawatirin ya tadi itu kan nggak ada temen ya, kalau yang nungguin cuma satu orang. Tapi ternyata kan dari situ harusnya kita gak usah khawatir gitu, karena kan ada perawat yang nunggu di rumah sakit yang standby. Jadi kalau aku perlu bantuan apa-apa memang semuanya helpful gitu. Jadi yang dikhawatirkan sebetulnya tidak ada harusnya gitu. Ternyata setelah dilalui memang beda aja rasanya gitu dibanding yang dulu gitu, yang pertama gitu ya, di pas nggak pandemi gitu. Tapi ternyata alhamdulillah kok sebetulnya semuanya lancar-lancar aja gitu, bisa dijalani gitu. Ya itu semuanya beradaptasi dengan kebiasaan baru ya. Iya, beradaptasi ya semuanya ya. Semua hal ya, adaptasi kebiasaan baru di semua sisi. Ya. Yang beda paling kan pakaian dari si tenaga medisnya, sama yang beda adalah bill-nya ya. Antara anak pertama dan anak kedua bill-nya pasti berbeda nih. Oh iya dong, beda 4 tahun kan sudah ada kenaikan gitu ya. Jadi ya tapi kan ya itu insya Allah rezeki mah ada rezeki gitu dikasih. Nggak ada yang tahu ya Gia. Karena ini kan Akmal belum nikah nih ya, Akmal belum nikah. Oh gitu ya, kapan Pak? Nggak berusaha nanya tapi bahas sendiri gimana ya, karena mungkin pendengar di sini juga, karena kan kita bisa melihat analyticsnya ya, pendengarnya itu antara 23 sampai 29 tahun dan pasti ada usia jadi ada nyari ya. Iya. Gimana? Oh gitu. Masih nyari. Nah, kira-kira buat yang belum menikah nih ya Gia, karena kan controlling finansial itu cukup apa ya, challenging. Controlling finansial itu apalagi di tengah pandemi kayak gini. Sebenarnya ada beberapa tips gak sih Gi buat yang kira-kira mau melahirkan, mau menikah gitu, tips supaya pada saat proses kehamilan itu nyaman-nyaman aja gitu, tanpa ada yang paling penting beban sih pikiran gitu. Yang paling penting satu planning dulu. Harus direncanakan gitu. Jadi kita juga kira-kira kan dari anak satu ke anak kedua mau jarak umur berapa gitu, banyak yang ya itu intinya sih direncanakan gitu. Dan karena memang ya pastilah punya anak itu kan nggak boleh main-main gitu. Namanya juga titipan ya, anak nggak pernah minta dilahirin sama kita yang mintakan gitu. Jadi harusnya kita juga yang memberikan yang terbaik gitu. Jadi harus direncanakan dengan matang aja gitu. Karena emang namanya punya anak pasti kan ya itu ya habis lahiran
Akhirnya tuh harus nabung, habis lahiran Iya, nanti vaksin segala macam gitu, terus sekolah, dan iya. kita pasti sebagai orang tua pengen ngasih yang terbaik gitu. Iya, Jadi iya. makanya yang paling penting sih direncanakan. Harus Direncanakan ada ya, planning, semuanya harus ada harus planning. planning. Karena kalau nggak di planning bisa stres ketika kejadiannya ya. Tapi ini menarik. Tapi kan Gi, kamu tuh kan sambil berkarir ya, Gi. Bisa dibilang Iya. Gia ini berkarir, hamil, berkarir di tengah pandemi, gitu. Itu gimana tuh Gi perasaannya? Gi? Apalagi akreditasi. Wah, Itu sih. handle karena kan di episode 1 kita ngomongin tentang quarter life crisis, di episode 2 kita ngomongin mental illness gitu. Di situ ada stress, ada overthinking, anxiety gitu. Cara-cara kamu menghadapi itu situasi seperti itu gimana tuh waktu itu? Mungkin sebetulnya ya yang pasti capek mah pasti capek ya. Tapi kalau dibilang stres sampai stres juga enggak sih, karena emang akunya senang gitu. Yang paling pentingnya kita senang ngejalaninnya ya, mau. Jadi kalau secapek apapun pekerjaannya, seberat apapun ya bisa kita laluin gitu. Pasti adalah rasa capek, pengen nangis banget gitu, kayak ya Allah ini kok kerjaan nggak kelar-kelar gitu ya waktu itu. Terus lagi mual-mual, aku dipanggil akreditasi itu lagi nggak masuk karena aku lagi muntah-muntah. Tiba-tiba besok surveyor datang, oke, langsung ke klinik seketika gitu kan. Aduh, dan maksudnya bebannya pun berat karena kebetulan jadi penanggung jawab gitu, jadinya ya emang capek ya, nggak dipungkiri, tapi aku nggak stres juga karena emang ya aku senang gitu. Aku menjalani hal yang aku senangi gitu. Malah mungkin aku kalau di rumah terus lebih stres mungkin karena karena nggak ada otaknya di situ aja gitu ya. Iya gitu, maksudnya tiap orang beda-beda gitu. Menurut aku ya tinggal senangnya kita passionnya di mana gitu. Karena aku dari awal ya aku emang ingin kerja, terus dari awal juga memang ngobrol sama, ya kan suami aku juga, kita udah pacaran lama ya sebelumnya gitu. Jadi ya emang aku sama-sama sepakat ya aku mau kerja gitu, karena udah sekolah, punya ilmunya gitu kan. Pengen ada manfaat lah buat orang banyak gitu. Tapi aku pun punya apa ya istilahnya, punya prioritas gitu. Aku prioritasnya kan ya tetap keluarga gitu ya. Jadi aku nggak mau yang kerjanya terlalu menyita waktu juga gitu. Sampai akhirnya ketemulah ini pekerjaan yang sangat pas sih menurut aku gitu. Aku bisa balance antara waktu kerja dan keluarga gitu. Jadi ya aku nggak sampai yang stres sampai gimana gitu, enggak sih. Capek mah ya capek wajar, semua orang kerja apapun pasti ada rasa capeknya gitu. Tapi aku senang ngejalaninnya gitu. Karena aku menjalani hal yang aku suka gitu. Kayak paling penting itu kan. Iya, love what you do ya, love what you do. Iya, love what you do. Karena kalau kita nggak suka sih, nah do what you love also gitu ya. Karena kalau kita nggak suka ngelakuin apapun dibayar segimanapun nggak ini deh kayaknya, nggak sreg aja gitu ya. Iya benar. Ini ini mau nanya nih, karena banyak teman-teman aku yang udah nikah juga kan, udah punya anak apa segala macam, kayak Mal, lu nikah deh gitu, lu capek apa gitu segala macam pas lagi kerja, pas lu pulang ke rumah lu lihat muka anak lu senyum apa kayak gitu, itu hilang semua capek lu Mal gitu. Itu gitu nggak gitu, bener nggak kayak gitu? Bener lah, kayak ada aja yang bikin pulang-pulang tuh jadi ketawa gitu ya, jadinya ya udah, maksudnya ya jadi lebih lengkap aja kali ya rasanya. Iya kayak seketika stres kantor tuh hilang aja gitu ketika ngeliat anak bahagia gitu. Iya, kadang bisa enggak ya. Kadang bisa kadang enggak ya. Tergantung situasi. Tapi menghibur lah. Iya. Banyak kerucil. Oke, ini kayaknya belum sempat keceritain tadi sama Gia. Sebagai penutup terakhir ya, karena bisa dibilang kan tadi anak itu tidak minta dilahirkan, tapi kita kan yang minta melahirkan anaknya itu. Gimana Gi
pada saat pandemi setelah melewati banyak bukan cobaan lah ya, banyak cerita, ketika melewati banyak cerita sebelum proses melahirkannya ini, dan ketika ngeliat wajah bayi itu pertama kali, apa yang dirasain pada saat itu? Karena pas lagi melahirkan kan semuanya disekat tuh waktu itu ya, gak bisa langsung gendong dong waktu itu. Gimana tuh disekat perasaannya plastik pas gitu? kan. Ya jadi emang yang pertama lihat kan jadi suami kan gitu. Cuman begitu dengar suara nangis, wah udah keluar gitu, udah lahir, kalau benar-benar apa ya, aku juga jadi pengen nangis gitu, kayak ya Allah, alhamdulillah ya ternyata lancar gitu. Terus aku ngeliatin dari jauh kayak ya semoga lengkap, semoga sehat gitu, karena tegang gitu, nggak tahu, lebih tegang aja ya, kayak takut ada hal yang kurang gitu, atau kondisinya nggak sehat gitu. Jadi aku ada hal yang tidak diinginkan lah ya gitu. Iya gitu, ya Allah semoga sehat, semoga lengkap, gak kurang satu apapun gitu aja udah. Karena lihat dari jauh, tapi kan sambil dengar, oh ya ditimbang beratnya sekian, ini lengkap, mata gini, aku sambil dengerin gitu. Jadi alhamdulillah udah gitu aja. Jadi akhirnya setelah itu udah bisa lihat kan, boleh masuk bayinya gitu. Dan di situ ya nggak berhenti bersyukur sih, alhamdulillah banget gitu, dikasih sehat, akunya sehat, bayinya sehat gitu. Jadi lega sih ya, yang paling terasa lega sama bersyukur banget. Dan percaya aja Allah pasti menolong gitu. Pasti ngasih jalan ya Gi ya, mau gimana pun situasinya pasti ngasih ada jalan. Iya, betul. Mantap. Ini kayaknya dari berbagai podcast yang udah dibikin, kayaknya ini yang paling seru nih, karena ini pengalamannya personal banget ini sama Gian, dan baru terjadi gitu. Jadi Mama Dede nih. Jadi Mama Dede ya. Mama dan Jadi setelah pasca melahirkan gini, kesibukannya apa Gi sekarang Gi? Sekarang karena podcast kita beda. Biasanya kan basa-basinya di awal ya. Sibuk apa nih, apa gitu. Ini kita di akhir, pas udah mau beres gitu. Aku nih alhamdulillah masih dapat cuti kan. Nah, 3 seminggu lagi lah. Iya kayaknya 10 harian lagi aku udah mulai masuk. Ya udah mulai masuk untuk ya yang pasti ngurus manajerial. Nah terus nggak tahu nih mau praktek. Aku juga masih bimbang, nanya-nanya dulu deh sama teman-teman kondisinya gimana gitu. Karena punya bayi juga ya. Mungkin akunya bisa sehat, tapi sebagai karier kita nggak tahu gitu kan. Jadi aku masih ada kekhawatiran sih. OTG gitu. Ya, OTG itu ya. Iya, orang tanpa gejala itu. Walaupun sebetulnya di sini protokolnya udah ketat gitu sih. APD udah full, barrier udah ada gitu. Tapi ada kekhawatiran pribadi aja sih gitu. Iya. Mudah-mudahan, tapi pasti balik lagi lah ke klinik ngurus. Dan justru banyak PR sih, karena selama pandemi kan pelayanan klinik berubah-ubah gitu, harus nyediain APD full, ini itu justru banyak kerjaan menunggu. Banyak kerjaan menunggu. Tapi kemarin gimana tuh pas lagi kayak kemarin tuh situasinya kan lagi hamil apa segala macam, ada pandemi. Itu tempat kerja support gitu? Alhamdulillahnya memang didukung juga aku untuk WFH aja gitu. Jadi semua untuk rapat, meeting bisa dari rumah gitu kan, bisa video call. Terus juga dapat cuti kan, sama cuti itu ya udah, ya memang sih tetap pasti dihubungin ya, karena mau nggak mau kan harus ngambil keputusan apa yang urgent ya. Aku pasti dihubungi gitu. Jadi tetap ada sedikit kok kerjaan selama cuti, tapi ya udah nggak apa-apa, karena memang ya itu tadi sih karena senang ya, jadi ya udah nggak apa-apa gitu, menjalani dengan hati aja, nggak kayak yang pressure kerjaan juga sih gitu. Walaupun kadang-kadang ada ininya capeknya nggak apa-apa. Ada menarik lah ya, ada cerita menarik. Ada cerita menarik. Waduh, semoga yang ngedengar ini bisa dapat insight lah ya dari pembicaraan kita sekarang. Sama ini Gi, sebagai penutup dari podcast ini Gi, untuk teman-teman yang mungkin sekarang punya istri lagi mengandung dan siap ke proses persalinan, atau yang mungkin sedang mengandung menuju proses persalinan nih, apa yang mau disampaikan Gi untuk teman-teman yang lagi dalam kondisi seperti itu?
Yang pasti sih tetap tenang aja, jangan banyak kekhawatiran gitu, karena insya Allah semua fasilitas kesehatan, rumah sakitnya, tenaga kesehatannya juga pasti memikirkan keamanan buat semuanya gitu, keamanan atau ya patient safety ya, keamanan pasien, keamanan penunggunya juga gitu. Jadi tidak perlu khawatir berlebihan, tapi tetap perlu waspada gitu. Khawatir perlu, tapi tetap pada batasnya aja, tetap berwaspada gitu. Itu aja sih, sama ya tetap jaga diri sih, protokol kesehatan, jangan keluar kalau nggak perlu, walaupun udah nggak PSBB ya tetap aja sih kalau nggak perlu amat ya udah stay at home tetap gitu, dan pakai masker tetap, terus kebiasaan cuci tangannya diterusin, bukan cuma selama pandemik aja, bukan karena PSBB itu, ya cuci tangannya. Iya, jadi memang jadikan itu budaya baru aja gitu, perilaku hidup bersih dan sehatnya diterusin gitu. Dan yang penting mah itu sih, nggak usah khawatir berlebih lah gitu, karena ya emang aku juga karena nggak tahu jadi khawatir banget gitu kan, tapi ternyata setelah dilaluin alhamdulillah bisa ada diberi pelajaran, dan ya tidak semenyeramkan itu sih, tapi unik. Tidak semenyeramkan itu tapi unik. Iya. Pokoknya pengalamannya nano ya, pengalamannya menarik. Iya. Pengalamannya menarik gitu. Menarik banget, unik gitu. Gitu ya. Jadi buat yang dengar podcast ini, kayak tadi Anggia bilang, gak usah panik, gak usah takut, gak usah overthinking, karena semuanya sudah diatur aturannya, ada protokolnya yang jelas, jadi teman-teman bisa melalui kondisi ini dengan insya Allah aman, sehat, lancar gitu ya, karena semuanya sudah diperhitungkan ya Gia. Dan yang pastinya saling support antar pasangannya. Jadi pasti itu. ketika istrinya lagi ada hal A, B, C, D, F, G, suaminya jangan ngegas ya. Intinya itu, awas ya. Ini kita di situasi kayak gini, komunikasi paling penting. Jangan panik, jangan takut segala macam. Dan pastinya kebiasaan menjaga kesehatan, menjaga kebersihan selama kemarin kita pandemi itu terus dilakukan ya sampai sekarang dan nantinya juga. Karena ini menarik Gi, kebiasaan cuci tangan tuh kan dulu aku di dapur ya Gi ya. Itu dari kita di dapur pun ya belum ada pandemi, belum ada apa, hygiene itu emang udah paling penting gitu, hygiene, sanitasi. Apalagi kan kita ngasih makanan ke orang lain gitu di dapur itu kan. Dan ini harus diterapkan oleh semua orang, bukan karena corona, bukan karena covid, bukan karena sakit, tapi ini memang untuk menjaga kesehatan kita semua gitu ya. Waduh, Anggia terima kasih banyak udah mau direpotin nih ya malam-malam kayak gini. Sama-sama. Banyak belajar banget. Nggak apa-apa, pokoknya banyak belajar banget, banyak pengalaman yang bisa kita ambil dari Anggia. Alhamdulillah kita punya kesempatan untuk ngobrol ini. Dan pastinya buat teman-teman juga tetap dengerin Rumah Akmal Podcast setiap hari Selasa jam 9 malam di platform podcast favorit kalian. Pokoknya mau di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, atau yang lainnya ada semuanya. Atau kalau pengen ada visualnya di YouTube juga kita upload nanti videonya. Dan Anggia, terima kasih udah ada di sini ya Anggia. Salam buat sama-sama, makasih ya. Anak-anaknya, sama buat Kang Arif atau Kang Acil yang ngomong gitu sama Kang Acil ya. Boleh, bebas. Ya, terima kasih ya Gia, selamat beristirahat. Sama-sama, makasih ya. Oke, semuanya. Semoga bermanfaat. Akmal signing out. Bye-bye. Bye.